PPATK Indonesia akan bergabung sebagai anggota FATF Financial Action Task Force, organisasi antar pemerintah yang memerangi pencucian uang. Dengan menjadi anggota FATF, Indonesia akan semakin percaya dan tentunya semakin kuat basis dukungan terhadap akses keuangan dan transaksi dengan negara lain. FATF ini dan apa benefitnya atau manfaatnya ketika Indonesia sudah join menjadi anggota? Ya, Financial Action Task Force itu pembentuk standar internasional terkait dengan gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dia membuat semacam rekomendasi. Jadi rekomendasi FATF itu wajib dipatuhi oleh seluruh negara. Semua negara anggota. Semua negara anggota tidak anggota. Semua negara di dunia. Ya, kalau kita tidak patuh terhadap rekomendasi FATF, kita masuk dalam yang disebut dengan blacklist, ya, non-cooperative countries and terrorism gitu ya. Artinya negara yang tidak kooperatif, negara atau jurisdiksi yang tidak kooperatif itu kan nanti kan ada sanksinya dan segala macam. Tapi menjadi anggota FATF itu sebagai bukti bahwa Indonesia selevel dengan negara-negara maju terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bicara TPPU dan terrorism financing kan kita bicara cross border, Mbak Sylvia, kan? Transaksi lintas batas dan segala macam itu membutuhkan networking yang luar biasa, cepat dan kuat dengan masing-masing negara itu kan. Gini, di dalam konsepsi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional ya, ada standar-standar tertentu bagi industri keuangan untuk mematuhi ya. Jadi dari sisi akuntabilitas, dari sisi dari sisi kepatuhan terkait dengan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dia wajib memperhatikan tujuan dari sumbangan, tujuan dari pengiriman dana, atau kemudian siapa penerima dana. Jadi ada prinsip kan know your donors, know your receiver lah. Penerimanya di ujung sana siapa gitu. Kalau kemudian dana-dana tadi ditransaksikan ke negara-negara yang beresiko tinggi, ya misalnya berdasarkan ketentuan Financial Action Task Force itu negara beresiko tinggi karena belum patuh dengan transaksi internasional. Itu menjadi masalah bagi industri keuangan kita juga menjadi masalah. Ya, ini standar internasional seperti itu memang dan itu berlaku di Indonesia juga. Apa dampaknya bagi Indonesia saat masuk blacklist? Ya, transaksi internasional kita dibatasi. Misalnya, ya kalau sebuah negara dianggap sebagai negara yang tidak patuh terhadap rekomendasi FATF, tidak ada industri keuangan negara manapun juga yang mau berinteraksi dengan kita. Bekerja sama seperti itu. Sama seperti misalnya kalau perbankan Indonesia kemudian berinteraksi kepada negara yang dianggap tidak patuh, bisa kena sanksi juga oleh beberapa negara lain gitu ya. Jadi kita memang merasa bahwa kita sudah peer to peer dengan negara-negara maju lah. Perkembangan undang-undang sudah ada, kita bahkan sudah merubah undang-undang kita 3 kali. Kita sudah punya yang namanya National Risk Assessment ya, penilaian risiko nasional, itu ada rekomendasi paling penting dari FATF, rekomendasi nomor 1. Kita wajib punya itu dan alhamdulillah kita sudah punya sejak tahun 2013, kita keluarkan 2015 lalu kita revisi terus. Dengan pembatasan transaksi internasional tadi, apa sih Pak efek yang berdampak langsung pada masyarakat luas? Apakah ekspor impor dan sebagainya? Ya, bisa ekspor impor, bisa misalnya kalau orang mau melakukan transfer ke luar negeri dibatasi, transfer ke Indonesia juga tidak bisa gitu ya. Sulit karena masing-masing industri keuangan internasional itu harus patuh dengan standar yang ada kan. Kalau sebuah negara dianggap sebagai negara yang tidak patuh atau beresiko tinggi terhadap pencucian uang, industri keuangan yang berinteraksi dengan industri keuangan kita akan kena sanksi. Jadi bisa dipastikan Pak Ivan, dengan bergabungnya PPATK Indonesia sebagai anggota FATF, maka akan semakin memperkuat peran PPATK tentunya dalam pemberantasan TPPU dan juga pendanaan terorisme. Iya, dengan sendirinya kita menjadi negara yang dianggap peer to peer ya, setara dengan negara-negara maju dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata musnah massal. Kemudian dengan power sebagai anggota FATF ini, apakah nantinya PPATK ini bisa mencari DPO, Pak Ivan? DPO-DPO yang saat ini mungkin seperti misalnya buronan KPK, Harun Masiku, yang saat ini kita belum tahu keberadaannya di mana, kemudian kita bisa melakukan pelacakan transaksi, kemudian dari situ bisa menemukan lokasinya. Ya, tentunya iya. Bisa seperti itu, Pak. Ya, tentunya semakin ya sekarang pun kita kan sudah ada forum yang namanya Egmont Group ya. Tapi begitu kita menjadi anggota FATF,
kita justru semakin semakin dipercaya dan semakin kuat basis dukungan kita terhadap akses keuangan, terhadap interaksi dengan negara-negara lain untuk menelusuri kasus-kasus. Misalnya kita butuhkan MLA, mutual legal assistance, misalnya kita ada tersangka yang lari keluar, ekstradisi dan segala macam, itu bisa ya menjadi solusi lah.